Selamat pagi jemaat yang terkasih, salam hangat bagi kita sekalian. Kembali firman Tuhan menyapa di pagi hari ini yang terambil dari Yakobus pasal 4 ayat 13-15 tertulis demikian. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saudara yang terkasih, dalam sebuah cerita karya pengarang besar Rusia, Leo Tolstoy, tahun 1828 sampai 1920, mengisahkan seorang pejabat yang membuatkan sepatu boot dari jenis kulit yang sangat-sangat mahal. Kisah itu berawal ketika pejabat ini meminta seorang tukang sepatu bernama Simon menjahit sepatu yang ia kehendaki. Dengan perasaan penuh ciut dan was-was, Simon pun menerima tawaran itu. Ia mengukur kaki sang pejabat dengan perjanjian tidak boleh salah. Jika sedikit saja ada kesalahan, pejabat meminta ganti rugi yang tentunya sangat besar dan belum tentu bisa dibayar oleh Simon. Saudara, kisah berlanjut ketika Simon menugasi Michael untuk memulai menggunting sepatu itu sebab Simon merasa Michael lah yang paling terampil untuk mengerjakan tugas yang penuh resiko ini. Beberapa jam kemudian, Simon meninjau pekerjaan Michael. Muka Simon mendadak pucat pasi. Dengan suara gemetar ia berkata, "Ya ampun Michael, kenapa kamu guntingnya begini? Ini guntingan untuk sepatu jenazah, bukan untuk sepatu boot. Biasanya kamu tidak pernah salah. Cilaka. Pejabat itu pasti marah dan kita kena hukuman. Ini bukan sepatu boot, ini sepatu jenazah." Saudara, tiba-tiba pada saat kepanikan Simon memuncak, ada seorang yang mengetuk pintu. Ternyata itu adalah pembawa kereta pejabat tadi. Dengan tergopoh-gopoh ia berkata, "Kulit buat sepatu jangan dulu digunting. Tidak jadi dibuat sepatu boot. Tuanku mendadak meninggal dunia. Nyonya menyuruh aku cepat-cepat kemarin, memerintahkan aku untuk meminta kepada kalian bahwa kulit tadi tidak jadi dibuatkan sepatu boot, melainkan sepatu jenazah." Saudara, dalam dongeng ini, Michael adalah malaikat yang sedang ditugaskan Tuhan untuk menemukan sebuah kebenaran. Michael menemukan kebenaran melalui sikap pejabat yang mengandalkan hari depannya pada perhitungannya sendiri. Hal itu tidak boleh dilakukan oleh manusia. Pejabat itu mengira bahwa hari depannya ada di tangannya sendiri. Ia menginginkan sepatu yang kuat untuk 1 tahun, bahkan bertahun-tahun ke depan. Padahal umurnya hanya tinggal beberapa jam saja. Saudara yang terkasih, pesan yang sama disampaikan oleh firman Tuhan yang kita renungkan di pagi hari ini. Kita harus menyadari bahwa segala perencanaan tidak berada secara mutlak di tangan kita dan tidak berada secara mutlak dalam kendali kita. Ada kuasa Allah yang bekerja melampaui segala hal yang kita rencanakan. Bukan dalam arti kita tidak boleh berencana. Yang tidak boleh adalah
mengesampingkan peranan Tuhan dalam setiap rencana yang kita buat. Sebab mestinya Tuhanlah yang paling utama di dalam kita merencanakan segala sesuatu. Dengan pandangan demikian, kita menyadari bahwa manusia sebagai makhluk yang fana harus senantiasa bergantung kepada Sang Pencipta yang kekal adanya. Saudaraku yang terkasih, orang yang menempatkan Tuhan dalam setiap rencananya memiliki kerendahan hati. Manakala perencanaannya berhasil, orang yang mengandalkan Tuhan tidak menjadi sombong. Sebaliknya, manakala rencananya tidak berhasil, seseorang tidak menjadi depresi karena dia tetap melihat ada harapan di dalam Tuhan. Saudara, kita saat ini sedang memasuki detik-detik untuk mengakhiri tahun 2021. Sebagai orang Kristen yang bijak, mari membuat perencanaan-perencanaan dengan tetap terbuka pada kehendak dan kedaulatan Tuhan. Sebab hal yang kita punya seperti kemampuan fisik, kemampuan finansial, kedudukan, koneksi, akal budi, dan sejenisnya biasanya menjadi modal dalam perencanaan kita. Dan biasanya juga menjadi andalan kita yang kadang-kadang menggeser Tuhan. Segala hal yang kita punya saat ini kita patut syukuri sebagai pemberian Allah. Tetapi kita sebagai manusia harus menyadari kerapuhan kita setiap saat kita masih memerlukan pertolongan kita. Jangan sampai kita melupakan bahwa sekuat-kuatnya faktor andalan yang kita punya saat ini, tidak ada yang memberikan jaminan mutlak selain Allah satu-satunya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, yang telah mengingatkan kami untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap perencanaan kami. Mampukan kami untuk membongkar segala perencanaan yang telah kami buat dengan mengandalkan Engkau jika itu bertentangan dengan kehendak-Mu. Dan mampukan kami untuk berani melangkah dengan segala perencanaan kami jika itu sesuai dengan kehendak-Mu. Berikanlah kepekaan di hati kami untuk melakukan segala hal yang kami lakukan dalam hidup ini. Tuntunlah kami melalui Roh Kudus-Mu dalam kebimbangan, sehingga kami selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kami. Hari ini kami memulai aktivitas kami. Tuhan, tolonglah agar Engkau menjadi andalan kami dalam setiap apapun yang kami pikirkan, yang kami kerjakan, yang kami katakan terhadap dunia ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Amin.